12 ayat 33 sampai 37. Demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Perhatikan ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kami kekasih dalam nama Tuhan Yesus, melalui pembacaan firman Tuhan ini, saya beri judul, awas dengan perkataanmu. Awas dengan perkataanmu. Nah, sesuai dengan pembacaan ini, perkataan kita itu dapat membawa satu dampak yang besar, baik bagi diri kita maupun bagi orang lain. Alkitab mengajarkan kita bahwa perkataan yang keluar dari mulut kita itu dapat membawa kehidupan dan juga membawa kematian. Dan oleh karena itu kita perlu berhati-hati di dalam kita berbicara. Setuju? Puji nama Tuhan. Jadi perkataan yang keluar dari mulut saudara dan saya ini, itu membawa satu dampak yang sungguh sangat luar biasa. Yaitu membawa kehidupan dan kematian. Tinggal bagaimana saudara dan saya berkata-kata. Dan bagaimana saudara dan saya mengucapkan kata-kata itu. Apakah kata-kata itu membawa kehidupan buat kita atau kematian? Itu sebabnya tadi dengan jelas di dalam ayat yang ke-36 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata yang sia-sia yang diucapkan orang itu harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman nanti. Nah, saya merenungkan firman Tuhan ini setelah saya mendapatkan jadwal dari Bapak Gembala. Itu sudah 2 bulan yang lalu. Dan saya bergumul. Apa yang harus saya sampaikan? Ketika saya banyak melihat televisi dengan berita-berita yang ada, dan saya mendapati firman Tuhan ini, kenapa kita harus berhati-hati di dalam berucap? Mengapa kita harus berhati-hati di dalam kita berbicara dengan lawan berbicara kita, dengan orang lain? Nah, saya renungkan terus-menerus akan hal ini, saudara.
Dan bahkan tadi dikatakan, ucapan kita ini, perkataan kita ini ada satu dampak yang luar biasa. Kalau perkataan kita positif, maka di sana ada kehidupan. Kalau perkataan kita negatif, maka yang ada hanyalah kematian. Di dalam ayat yang ke-30 tadi, 33 tadi dikatakan, jika suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula lah buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Nah, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, kita ngomong sama buah aja, dampaknya luar biasa, saudara. Itu terhadap pohon yang ada di sekeliling kita. Suatu ketika saya di rumah itu sering nanam pohon-pohon yang sangat bermanfaat. Salah satunya belimbing uluh. Belimbing uluh itu bijinya, setiap kali bijinya itu cuma ada 2 biji. Saya kumpulkan beberapa, bisa saya dapat 10, bisa dapat 15, 20. Saya jemur, saya keringkan, saya tanam. Tapi yang anehnya, 5 dari 15, 20 itu enggak semua tumbuh, saudara. Sebagian bisa tumbuh 5, bisa tumbuh 6. Dan itu buah itu saya rawat sedemikian rupa. Sampai pohon itu bisa 0,5 meter, bisa 1 meter. Dan akhirnya pohon-pohon itu, nah karena tetangga, karena salah satunya ada Bapak Aliong saya kasih, ada Ibu Meme, karena bermanfaat. Dan setiap kali saya menanam itu, saya berkata dengan perkataan yang seperti firman Tuhan katakan ini. Pohon belimbing uluh, ya, tumbuhlah dengan baik. Ya. Ditanam supaya hidup. Nah, tapi kalau yang nanam istri saya mati terus, saudara. Enggak tahu itu bunga atau enggak tahu apa. Tapi kalau saya yang melihara, enggak itu bunga atau apa. Saya rawat dengan baik dan saya perkatakan hal-hal yang baik. Benar, saudara, apa yang firman Tuhan katakan ini. Dari ucapan kita ini, ada satu hal yang membuat sesuatu terjadi. Itu sebabnya dengan perkataan itu kita harus berhati-hati di dalam kita berbicara. Amin. Kita mau belajar melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Setidaknya saya dapati ada 3 hal yang penting untuk kita perhatikan. Kenapa kita perlu berkata atau berbicara dengan hati-hati. Yang pertama kalau kita baca di dalam Amsal pasalnya yang ke-18, ayat ke-21. Bisa ditampilkan. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan apa? Memakan buahnya. Perhatikan, hidup dan mati dikuasai. Nah, arti dikuasai ini berbicara tentang kekuatan. Kalau kita bisa menguasai satu perkataan ini, itu artinya ada sesuatu power kekuatan yang luar biasa di dalam perkataan itu sendiri. Jadi mengapa kita perlu berhati-hati di dalam berbicara? Karena di dalam perkataan saudara itu ada kekuatan yang luar biasa, saudara. Perkataan yang kita memiliki ada satu kekuatan untuk membangun
atau menghancurkan. Bisa juga untuk mengasihi atau menyakiti. Oleh karena itu, kita perlu memilih kata-kata kita ini dengan bijaksana, saudara. Amin. Ternyata di balik kata-kata itu ada kekuatan, ada power yang sungguh luar biasa. Kekuatan perkataan itu, kalau perkataan itu tidak benar dan menyakitkan. Kalau perkataan itu menyejukkan maka akan membangun. Tetapi kalau perkataan negatif itu bisa menghancurkan, saudara. Bahkan kalau perkataan yang benar itu ada satu dampak yang luar biasa. Ada kasih di dalamnya. Suatu ketika, beberapa bulan yang lalu, ketika Bapak Gembala mengutus saya untuk saya ada di wadah PGPI, saya di situ aktif di PGPI, dan pada saat itu ketika diadakan rapat kerja raker kota pada waktu yang pertama kali, karena waktu itu baru dibentuk 2 tahun, dan saya ditunjuk sebagai ketuanya. Ketika saya ditunjuk sebagai ketua, otomatis saya bertanggung jawab penuh terhadap rekan-rekan saya, seksi-seksi yang lain yang terlibat di dalamnya. Pada waktu itu ada satu seksi yang membuat saya itu jengkel. Bukan saya aja, tetapi rekan-rekan teman yang lainnya kesel dengan sikap dan perkataan yang seringkali keluar dalam diri mereka. Sangat sakit. Seringkali tidak membawa satu dampak yang baik di sekeliling itu. Tetapi dari perkataan itu saya tidak mengambil satu sikap yang jelek terhadap dia. Justru ketika dia melakukan hal yang tidak baik, saya berusaha untuk saya lakukan dengan perkataan-perkataan yang tidak menyudutkan dia. Justru saya membawa perkataan-perkataan yang membangun. Sehingga sekalipun orangnya menjengkelkan dengan perkataan-perkataan, bahkan pengurus-pengurus yang lainnya sudah bokwat, bahasa pleretnya, bokwat katanya. Tapi saya belajar, karena tahu di balik kekuatan perkataan itu dapat membangun, dapat mengasihi, sehingga dengan kata-kata yang bijaksana saya lontarkan terhadap dia. Dan puji Tuhan, akhirnya sampai hari ini orangnya baik sama saya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kenapa kita perlu berhati-hati di dalam berbicara? Karena firman Tuhan tadi katakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi perkataan yang positif ini ada sesuatu buah yang indah, yang manis, yang boleh kita nikmati di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Karena hidup dan mati dikuasai lidah. Itu sebabnya kita harus berhati-hati, harus dengan bijaksana. Jangan sampai
melalui perkataan itu dapat menghancurkan, menyakiti akan orang lain. Justru Tuhan mau, Tuhan rindu. Karena di balik kekuatan perkataan itu, mari perkataan kita menjadi perkataan yang membangun satu dengan yang lainnya. Bahkan ada kasih di dalamnya. Puji nama Tuhan. Kemudian hal yang kedua, kita baca di dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-8. Kolose 3 ayat 8. Di sana dikatakan, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, perhatikan, fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Puji nama Tuhan. Jadi mengapa kita harus perlu berhati-hati di dalam berbicara? Karena di dalam perkataan itu, kenapa kita harus berhati? Ada sesuatu yang sangat berbahaya untuk kita bisa menghindari perkataan yang berbahaya. Berbahayanya apa? Kita perlu menghindari perkataan yang berbahaya. Seperti apa? Fitnah. Ini sering terjadi, saudara. Gosip. Bahkan tadi dikatakan kata-kata yang kotor. Gosip itu digosok semakin apa? Semakin sip. Kita harus hindarkan semuanya itu, saudara. Sehingga tidak timbul terjadi yang namanya gosip, yang namanya fitnah. Saya sering, kalau anak-anak remaja ketika ada permainan, ya, sambung kata. Mungkin firman Tuhan berbicara berderet-deret 1, 2, 3 sampai 10. Padahal firman Tuhan ngomong bla 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 bla, tapi nyampe belakang perkataannya jadi enggak sama apa yang dipertanyakan yang di depan tadi, saudara. Jadi perkataannya enggak sesuai, artinya fitnah di dalamnya. Ini sangat berbahaya, saudara. Harus kita hindari. Ada nyanyian, jangan ada dusta di antara kita. Bruri peso berapa? Peso tajam atau peso 7? Ya, saudara, begitu banyak hal yang terjadi hari-hari ini. Ya, yang namanya gosip, yang namanya fitnah, dan kata-kata kotor. Itu harus dibuang. Buanglah semuanya itu. Dengan menghindari perkataan yang berbahaya, kita dapat menjaga satu hubungan yang baik dengan orang lain dan bahkan memelihara hati yang murni. Itu sebabnya firman Tuhan mengajar buat kita tuh, kita menghindari semua perkataan itu yang berbahaya. Menghindari perkataan yang berbahaya, kita harus hindari, saudara. Kita harus buang semuanya itu. Supaya apa? Dapat terjalin satu hubungan yang indah, yang mesra satu dengan yang lainnya. Bahkan memelihara hati yang murni. Saya rindu
di tempat ini tidak ada lagi gosip-gosip, tidak ada lagi kata fitnah satu dengan yang lainnya. Kata-kata yang kotor, kita mau buang semuanya itu. Kenapa? Akan merusak hubungan saudara satu dengan yang lainnya. Nah, kalau hubungan itu sudah rusak, untuk disambung kembali itu enggak semudah membalikkan telapak tangan saudara. Ada satu perjuangan lagi yang harus kita kerjakan, yang semestinya tidak harus terjadi di tengah-tengah kehidupan kita sebagai pribadi anak-anak Tuhan. Apalagi sebagai pribadi pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Nah, mari kita buang kata-kata kotor, kita buang gosip, kita buang fitnah yang seringkali terjadi. Kita melihat bagaimana dunia yang ada diwarnai sedemikian rupa sehingga timbul satu perkelahian, timbul satu pertengkaran. Hanya karena apa? Salah ngomongnya salah. Dan juga seringkali nggosipin satu dengan yang lainnya. Ada acara di TV, lambe turah. Jadi lambenya lebih, ngomongnya lebih saudara. Nah, ini yang seringkali menyakitkan. Tetapi biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa perkataan kita untuk apa? Untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dengan kita memuji dan menyembah Tuhan, maka hati kita terpelihara di dalam kasih Tuhan. Nah, kalau hati kita terpelihara, maka hubungan satu dengan yang lain itu indah adanya. Amin. Amin. Apalagi ibu-ibu ya, seringkali ibu-ibu itu ya, kalau saya ikutin ibadah ibu-ibu, ya masalah seragam aja gitu ya, seragamnya, waduh kurang belean sini, atau itu jadi bahan omongan saudara. Nah, nanti di belakang kusak-kusuk, bisak-bisik. Tapi saya yakin dan percaya, ibu-ibu GBI Raja Wali luar biasa. Amin. Amin. Mari kita buang semua gosip-gosip, semua perkataan yang fitnah itu. Yang seringkali hubungan jadi kurang baik. Mau hubungan saudara semakin mesra, semakin indah, buang perkataan yang kotor, buang gosip-gosip itu. Amin. Ya, saya yakin GBI Raja Wali, jemaatnya ini visinya kita apa? Menjadi penjaga saudara. Nah, kalau menjadi penjaga saudara, ada yang lemah, kita topang saudara. Ada yang berkesusahan, kita hiburkan hati mereka. Sehingga terjalin satu hubungan yang mesra di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Kemudian hal yang ketiga. Hal yang ketiga kita bisa baca di dalam Amsal pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-32. Mengapa kita perlu berhati-hati di dalam berbicara? Amsal 10 ayat 32, demikian firman Tuhan. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan. Tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Saya ulang, bibir orang benar mengetahui apa yang menyenangkan. Tetapi mulut orang fasik
berbicara kesesatan, artinya tipu muslihat. Jadi, mengapa kita perlu hati-hati di dalam berbicara? Karena di dalam kita menggunakan perkataan itu, biarlah perkataan itu untuk membangun. Dengan perkataan itu kita dapat menjadi berkat bagi orang lain dan memancarkan kasih Kristus. Itu sebabnya marilah kita berhati-hati dengan perkataan. Kita boleh menggunakan kata-kata kita untuk membangun dan mengasihi orang lain, saudara. Mari kita berbicara dengan kasih dan kebenaran dan menghindari perkataan yang berbahaya. Sebab Tuhan menyertai kita dan memberikan kita kekuatan untuk kita bisa menggunakan perkataan itu dengan bijaksana. Oleh sebab itu, marilah pada malam hari ini, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, awas dengan perkataanmu. Kita harus berhati-hati. Nah, yang ketiga ini, karena melalui perkataan ini, ada sesuatu yang dapat membangun kehidupan kita. Sehingga terjalin satu kasih yang mesra, memancarkan kasih Kristus dan bahkan melalui perkataan saudara ini boleh menjadi berkat. Nah, bagaimana perkataan itu bisa membangun? Tentunya perkataan-perkataan yang sudah Tuhan firmankan atas hidup saudara dan saya. Melalui perkataannya itulah, yaitu firman Tuhan yang hidup itu, akan dapat membangun jiwa saudara, roh saudara. Nah, itu sebabnya miliki perkataan untuk kita gunakan, untuk membangun, untuk menasihati, untuk memberikan dorongan satu dengan yang lainnya. Tidak menyudutkan, tetapi biarlah kasih Tuhan itu terpancar atas kehidupan kita. Nah, kalau perkataan kita menjadi berkat satu dengan yang lain, saya yakin dan saya percaya, saudara dan saya enggak akan punya musuh. Tapi justru kita akan punya saudara-saudara yang mengasihi kita semua di tempat ini. Nah, tapi kalau seringkali kita ngomongin, melakukan sesuatu yang mengutuki atau memberikan satu perkataan yang menyudutkan, kemana saudara pergi itu bukan menjadi berkat, malah akan menjadi batu sandungan. Mengapa kita harus menjadi berkat? Mungkin ketika saudara ada di rumah sakit, mungkin saudara ada di lingkungan. Nah, tapi kalau perkataan kita sama tetangga kurang baik, apa yang pernah disaksikan Bapak Gembala minggu yang lalu. Tetangganya itu ngomong, wah orang itu gila. Karena apa? Sama suaminya, sama istrinya, itu ngomongannya luar biasa. Bukannya menjadi berkat. Jadi kita sebagai warga GBI Rawajawali, nah apalagi Bapak Gembala, merasa malu melihat jemaatnya demikian. Tetapi malam hari ini, Tuhan rindu, Tuhan ingin saudara dan saya untuk berhati-hati
di dalam kita berucap, di dalam kita berkata-kata. Biarlah kita boleh memberikan sesuatu hal yang lebih bijaksana lagi saat saudara dan saya berkata-kata satu dengan yang lainnya. Sebab di dalam perkataan itu ada kekuatan yang sungguh luar biasa, yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan firman-Nya di dalam ayat yang ke-36 tadi dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Tidak sembarang, saudara. Harus kita pertanggungjawabkan. Itu sebabnya mari perkatakan perkataan firman Tuhan, bukan perkataan yang membuat orang sakit hati, membuat orang kecewa. Biar benih firman itu, perkataan firman itu yang keluar dalam lidah bibir mulut kita. Sehingga hormat kepujian hanya kita taruhkan di dalam satu pribadi yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang singkat ini boleh mendorong kita untuk semakin lebih lagi berhati-hati dengan ucapan kita, perkataan kita, satu dengan yang lainnya, terlebih di hadapan Tuhan. Saya persilahkan singer, song leader, para pemain musik